Pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto melalui channel Blora TV. Selama beberapa menit ke depan akan menyampaikan sejumlah berita teraktual dan terpercaya. Semoga bisa menjadi tambahan nasana Anda dan menginspirasi. Pemirsa, semua niat baik pasti akan ada jalannya. Terbukti terkait keinginan atau mimpi Blora menjadi kabupaten organik selain melalui Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian dan Perikanan DIP 4 melakukan berbagai terobosan. Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, Blora kedatangan sejumlah begawan pertanian dari IPB yang akan membantu obsesi Blora menjadi kabupaten organik. Ya, sejumlah guru besar dari Institut Pertanian Bogor IPB University pulang kampung ke Blora untuk mendorong penguatan pertanian organik dan manajemen pengairan. Tepatnya di Desa Bajo, Kecamatan Kedung Tuban, Sabtu 9 Agustus 2025. Kenapa diberi tagline dosen pulang kampung? Karena beberapa di antaranya adalah diaspora Blora. Mereka, para dosen Departemen Agribisnis IPB University, di mana beberapa di antaranya memiliki keterikatan kuat dengan Blora, baik secara emosional maupun profesional. Dan sosok-sosok inilah yang menginisiasi kegiatan dosen pulang kampung tersebut. Ternyata kegiatan ini merupakan kali kedua di Kabupaten Blora, di mana sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat dari IPB University. Tentu saja Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang diinformasikan dalam waktu dekat direncanakan akan ke Cina untuk menyampaikan pertanian organik itu, menyambut antusias kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan inovasi kampus dengan kebutuhan desa, terutama dalam hal pengelolaan pertanian organik berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Berikut tim IPB yang datang ke Blora, dipimpin oleh Profesor Dr. Bayu Krisnamurti yang ternyata putra dari Ngawen Blora, didampingi oleh Dr. Ana Varianti yang asli dari Cepu Blora. Berikutnya Daherawati SEMSI, Dr. Yanti Nuraini Muflih dan Almayan Abien Izi Burhani SEMSI yang pernah aktif dalam program-program IPB di Blora seperti Kedai Reka, Kuliah Kerja Nyata Tematik atau KKNT, dan Capstone Project. Kegiatan kali ini bertujuan mendukung upaya Kabupaten Blora dalam mewujudkan pertanian organik dan pengelolaan sumber daya air secara efisien. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan dosen IPB pulang kampung. Menurutnya, dosen pulang kampung ini cocok sekali. Selain akan mendorong cita-cita Blora sebagai kabupaten organik, temanya mengenai pengelolaan air untuk lahan kering, karena Blora ini termasuk daerah kering. Di tengah kendala ketersediaan air di Bumi Samini ini, Bupati menyampaikan harapannya agar Blora benar-benar menjadi kabupaten organik. Kami bertekad mengembangkan pertanian berbasis organik atau menghasilkan produk yang sehat dan bebas pestisida. Tandas Bupati yang juga akrab dipanggil Gus Arif itu. Bagaimana meningkatkan nilai tambah dan juga dalam rangka untuk menjaga tanah kita, kami mencoba untuk bertekad mengembangkan pertanian yang berbasis organik atau menghasilkan sesuatu yang sehat. Dikemukakan adopsi pertanian organik di tingkat petani perlu ada pembida atau insentif dari sisi harga dibandingkan dengan produk non-organik, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengembangkan pasarnya. Pimpinan rombongan dari IPB, Prof. Bayu Krisnamurti, yang ternyata putra dari Ngawen Blora, menyatakan pengelolaan air tingkat desa sangat penting dan telah ada contoh-contoh kelembagaan yang dapat diterapkan, baik di IPB maupun di daerah lain. Apalagi, demikian Prof. Bayu, ada arahan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman untuk menjadikan Kabupaten Blora menjadi kabupaten organik, sehingga perlu didukung. Bahkan Bupati Blora telah diundang ke Cina mewakili Indonesia untuk menyampaikan visi daerah organik tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Siang hari ini Prof. Bayu Krisnamurti ini pulang kampung. Beliau ini dosen di IPB, ada program dosen pulang kampung. Saya kira ini program yang bagus untuk menginspirasi kita bahwa ilmu yang diberikan oleh beliau, semangat yang beliau untuk membangun daerah ini sangat luar biasa. Dan tema kali ini kami minta arahan beliau kaitannya Blora mimpi untuk menjadi kabupaten organik dengan mengembangkan program-program organik atau program seperti beras sehat, beras yang dikonsumsi sehat untuk masyarakat. Ini mohon bebas pestisida. Ini mohon bimbingan arahnya, Prof. Monggo, Prof.
Baik, ya kami ada program namanya dosen IPB pulang kampung. Kami sekarang membicarakan dan mengembangkan hal yang berkaitan dengan rencana Pak Bupati untuk Blora Kabupaten Organik, dan salah satu komponen yang penting sebenarnya adalah air, bagaimana manajemen air itu, karena itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam diskusi kemudian berkembang dan kita merasa bahwa ini sangat besar potensinya untuk menjadi langkah pengembangan pertanian Blora ke depan. Jadi follow up dari ini beliau usul nanti ada pamor Blora yang mana nanti mewadahi para petani yang concern untuk organik ini agar ada tindak lanjut secara konkretnya nanti ke depan seperti apa. Termasuk peningkatan sumber daya manusia, kami minta tolong dibantu agar SDM pertanian di Blora ini ke depan bisa meningkat. Semoga bermanfaat. Hadir juga di acara itu sebagai narasumber Dwinanto SE, peraih penghargaan Desa Digital Terbaik Nasional yang memberikan sharing pengalaman sukses dalam membangun sistem pengairan partisipatif. Sementara itu, Emilia Trisetiawati, SP, selaku Eksekutif Director Trubus dan Eksekutif Sekretari Bina Swadaya, yang juga Ketua Asosiasi Organik Indonesia, menyatakan pihaknya diundang ke Blora dalam rangka untuk memberikan wawasan dan pengembangan pertanian organik. Saya diundang ke Blora untuk memberikan wawasan dan pengembangan pertanian organik, dan cukup bagus jika Blora juga mempunyai cita-cita sebagai kabupaten organik, menyatakan Emilia. Saya diundang ke Blora ini karena kaitannya dengan Blora menuju pertanian organik. Itu untuk saya sebuah langkah yang cukup bagus gitu ya, langkah maju karena ada kesadaran dari pemerintah sendiri tentang pentingnya organik untuk kelangsungan hidup bukan hanya masyarakatnya tetapi juga lingkungan. Karena kita percaya dengan organik kita bisa memperbaiki ekologinya, memperbaiki kualitas hidupnya. Dan kami yakin dengan komitmen yang dibangun oleh pemerintah daerah, kemajuan dan kemungkinan terjadinya gitu ya, bahwa organik itu akan terjadi, kita yakin akan dapat bersama-sama menuju pertanian yang berkelanjutan, yang bisa kita nikmati bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk masa depan, terutama untuk kelangsungan generasi menerus. Pemirsa, sangat pas adanya dusun pulang kampung tersebut, di mana salah satunya akan membantu dan memberi wawasan tentang pertanian organik. Bukankah Blora saat ini mempunyai inovasi Geseko yang diinisiasi oleh Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian, dan Perikanan DP4 dalam rangka untuk mendukung cita-cita Blora menjadi kabupaten organik, yakni memanfaatkan kotoran sapi yang melimpah di Blora untuk dijadikan pupuk organik. Inovasi Geseko tercipta berawal adanya potensi populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, sehingga inovasi itu lahir. Diketahui populasi sapi di Kabupaten Blora mencapai ratusan ribu ekor. Hal ini membuat Blora menjadi tempat populasi sapi terbesar di Jawa Tengah dan terbesar nomor 2 tingkat nasional. Untuk jumlah persisnya, populasi sapi di Blora terus fluktuatif di antara angka 270 hingga 285 ribu ekor. Data Dinas Peternakan dan Perikanan setempat di tahun 2021 disebutkan populasi sapi ada 269.071 ekor. Sampai saat ini, sapi-sapi tersebut mayoritas dikandangkan di rumah warga. Rata-rata tiap rumah punya 2-3 ekor. Dari potensi ini, akhirnya muncul gagasan yang diinisiasi oleh DP4, yakni bagaimana memanfaatkan kotoran sapi dari ratusan ribu ekor tersebut untuk dijadikan pupuk organik. Menurut Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setiawan, dari populasi sapi terbesar di Jawa Tengah itu, anggap saja dari seekor sapi menghasilkan 10 kg kotoran setiap harinya. Berarti produksi kotoran sapi di Blora mencapai 2.500 ton per hari. Saat ini melalui Geseko sudah tercipta 2.200 kotak yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora. Bahwa Blora itu produsen populasi sapi terbesar se-Jawa Tengah. Enggak, itu sampai berapa kalau angkanya masih? 280.000 ekor. 280.000 ekor. Jadi, gambarannya gini. Ya. Sehari, ya. Sehari kita itu punya kotoran sapi kan 10-15 kilo per ekor. Kita anggap aja per ekor 10 kilo lah. Ya. Itu berarti kita punya bahan baku itu per hari itu 3.000 ton. Kalau di truk itu berarti sehari itu kita punya sekitar 350 truk bahan itu. Kita memang ajak karena hampir semua petani kita model
pemilikan sapi itu kan hampir semua petani itu punya sapi 2, 3 itu untuk sawahnya mereka sudah sangat cukup. Tapi memang ini ternyata ternyata untuk mengajak petani untuk memindah kotoran ternak mereka dari kandang ke sawah itu ternyata ya tantangannya berat. Makanya butuh ini bersama-sama termasuk butuh podcast, butuh jadi gini, kita sudah Geseku itu tahun 2000 kita terus 2023 itu 1.300-an lah petani yang membuat. Jadi di tahun 2024 itu sudah sampai di angka 2.200 orang petani yang membuat pupuk organik, kotak pupuk organik seperti itu. Dari perbandingannya Pak, 2.200 dari sekian petani di Blora itu keluarga tani ada 165.000 keluarga tani. 2.200 1,5%. Karena ternyata pembuatan pupuk organik ini simpel sekali. Pekerjaannya hanya membuat kotak. Setelah membuat kotak itu tinggal nanti nimpal, kan hampir rata-rata punya sapi. Buat kotak di dekat sapi, nimpal masukkan, terus dikasih. Setelah 20 cm dikasih prebiotik. Sudah jadi problemnya cuma buat kotak. Dengan asumsi setiap kotak itu memuat 1 ton kotoran sapi. Berarti dari kotoran sapi yang diproduksi menjadi pupuk organik sejumlah 2.500 ton. Dengan demikian, saat ini potensi kotoran sapi di Blora yang sudah dan baru diproduksi menjadi pupuk organik hanya kotoran sapi 1 hari. Sementara kotoran sapi 29 hari ke depan belum termanfaatkan. Demikian pemirsa, berita seputar pertanian organik di Blora ini semoga bermanfaat dan menginspirasi. Nantikan berita-berita teraktual berikutnya di Blora TV tentunya. Terima kasih. Gerakan Sejuta Kotak Umat atau disingkat Geseku merupakan suatu gerakan masif yang dilakukan oleh petani dalam mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik yang berkualitas dengan sistem kotak. Gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 dan terus dilaksanakan hingga sekarang dan di tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2023, jumlah kotak yang sudah dibuat oleh petani sebanyak 1.331 kotak dan di tahun 2024 ini jumlahnya mencapai 2.251 kotak. Gerakan Sejuta Kotak Umat telah menjadi salah satu inovasi andalan Kabupaten Blora, sehingga Kabupaten Blora memperoleh predikat sebagai Kabupaten terinovatif pada ajang Innovation Government Award tahun 2023. Di tahun 2024 ini, telah dikembangkan digitalisasi Geseku sebagai sarana untuk mencatat jumlah kotak yang telah dibuat oleh petani. Geseku juga dilombakan di tingkat kelompok tani, PPL, dan BPP tingkat kecamatan.